Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, maka Allah Jalla wa'ala dengan penuh rahmatnya jika memerintahkan kepada hambanya kebaikan seperti menuntut ilmu, agar seseorang melaksanakan ibadah alal basirah, melaksanakan ibadah di atas ilmu, melaksanakan sholat dengan ilmu, melaksanakan puasa dengan ilmu, maka dari rahmat Allah Jalla wa'ala, Allah memberikan keutamaannya. Maka dari keutamaan mereka orang-orang yang menuntut ilmu banyak sekali. Namun di khutbah ini kita singkat yang paling high enough, yang paling puncak prima. Apa itu? Menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Maka bagaimana bisa orang yang menuntut ilmu dikatrol dengan ilmunya kepada surga? Bagaimana bisa? Bisa. Karena banyak adilah dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang alim, orang yang mengetahui dari sunnah-sunnah, dari tauhid, dari akidah. Maka dengan ilmunya tersebut dia beribadah ikhlas kepada Allah. Dia beribadah mengikuti sunnah-sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Maka dia akan menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa sungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala adalah mereka orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu, dari menuntut ilmunya, dia menjadi faqih, dia menjadi orang muhaddits, dia menjadi orang yang mengetahui mana yang hak dari yang batil. Maka dia akan takut kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat yang dia tuntut. Dan kalau dia menjadi takut kepada Allah, apa balasannya? Di dunia ini dia akan menjauhi perkara yang diharamkan. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha syadidul iqab, Allah maha dahsyat iqabnya. Aku takut kepada Allah untuk berbuat dosa. Innallaha sari'ul hisab, Allah itu hisabnya sangat detail. Aku takut untuk berbuat dosa. Takut. Akhirnya terjauh dari dosa-dosa. Dan di hari akhirat karena takutnya kepada Allah dimasukkan kepada surga. Seperti Allah berfirman, jazauhum jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbahu. Maka surga Aden yang mengalir sungai-sungai dan kekal mereka dimasukkan padanya, maka jaza itu adalah pahala, balasan untuk siapa? Untuk liman khasya rabbahu, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan siapa tadi orang-orang yang takut? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang-orang yang paling takut kepada Allah, para ulama, orang yang menuntut ilmu. Dari sini menjadi poin, orang-orang yang alim, yang menuntut ilmu, maka dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, terus mendatangi masjid, terus mendatangi majelis-majelis ilmu, semakin hari dia semakin bertambah ilmu, semakin mengetahui mana yang hak dari yang batil, maka Allah akan masukkan dia kepada jalan untuk masuk kepada surga. Maka inilah dari keutamaan mereka orang-orang yang menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu wajib, dan rahmat Allah atas kita. Bagi mereka para penuntut ilmu, Allah mudahkan untuk masuk kepada surga. Dan di sana kebalikannya ya ibadallah. Di sana kebalikannya. Di sana ada paradoksisme. Maka barang siapa yang hidup di dunia ini lalai, disibukkan dengan mencari dinar-dinar dunia, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka dilalaikan dari menuntut ilmu. Maka di saat diajak, ayo saudaraku pergi ke masjid, di masjid Abu Dar ini ada pelajaran.
Waduh, ini waktu kerja hari Senin sampai Jumat to make money, untuk membuat uang. The time is busy, the time is money. Waktu-waktuku untuk uang. Oh, taib. Afwan. Di saat weekend, hari Sabtu dan hari Ahad, ayo silahkan datang, ada kajian umum di masjid ini. Aduh, weekend itu acara keluarga. Kita bawa jalan-jalan anak dan istri. Lalu kapan bagi dia untuk menuntut ilmu? Maka lalai dengan dunianya, akhirnya tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa di sana di api neraka bergelimpangan dan dicampakkan kepada api neraka dikarenakan kebodohan dari ilmu-ilmu agama ini. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di dalam surat Al-A'raf ini Allah berfirman, telah banyak mereka para penghuni api neraka dilemparkan kepada api neraka, menggelegak, terpuruk di api neraka, minal insi wal jin, dari manusia dan jin. Kenapa? Why? Because, dikarenakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati, tetapi hati ini mati, sibuk dengan dunia. Di sebelahnya ada masjid, ada taklim untuk menuntut ilmu syar'i. Nanti sibuk dengan dunianya. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata panca indera untuk melihat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, tetapi tidak mau untuk menuntut ilmu. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka mempunyai alat pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sunnah agar masuk kepada hati hidayah ini. Namun mereka enggan, lebih baik mendengar musik-musik yang ada. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Seperti itu pertama. Mereka bagai binatang-binatang ternak yang sibuk di muka bumi ini hanya mengejawantahkan syahwatnya saja. Lapar makan, haus minum, maka ingin hubungan intim kepada lawan jenis dilakukan. Itu saja. Siklus kehidupan. Pergi pagi, pulang petang. Hanya itu seperti di ayat tadi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka akan lalai kepada dunia-dunia mereka, saling berlomba-lomba. Sampai kapan mereka ingat? Di saat mereka diusung ke kuburan, barulah mereka menyadari bahwa mereka menyesali apa yang ada. Maka dikatakan kal an'am balhum adall. Tidak cukup kata Allah bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak berakal. Namun manusia yang diberikan hati untuk mendapatkan hidayah, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tidak dipergunakan untuk masa depannya di hari akhirah, maka kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan di dalam surat Al-Mulk, dan ini akhir dari pembahasan kita, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Maka ayat yang kedua sama seperti di dalam Al-A'raf tadi. Di dalam ayat ini, di saat malaikat-malaikat penjaga api neraka terus mencampakkan orang-orang kepada api neraka, maka tidak cukup hanya dicampakkan. Para malaikat menanyakan, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, apakah telah datang para rasul kepada kalian? Itu di zaman dulu. Di zaman kita setelah datang Nabi Muhammad, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, apakah telah datang para penyeru, para da'i-da'i ke masjid-masjid kalian, para ustad-ustad yang ada di tempat kalian? Tidakkah mereka datang? Qalu bala, tentu. Qad ja'ana nadhir, telah datang para penyeru ustad-ustad kepada masjid kami. Namun kenapa kalian dalam keadaan ignorant, dalam keadaan ignore, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil?
karena kami mendustakan mereka. Dai-dai yang datang di masjid itu kami katakan dai teroris. Jangan belajar dengan mereka, nanti disuruh membuat bom dan mereka mencela pemerintah dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Maka mereka dalam kesesatan yang nyata, dan di akhirnya mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka mereka menyesal dengan penyesalan yang dalam, the big regret, mengatakan, oh seandainya kami dulu mendengar, law kunna nasma'u, seandainya kami dulu mendengar, ustadz itu bilang, seandainya kami dulu menggunakan akal ini, maka tidaklah kami ini menjadi penduduk neraka sa'ir. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Indonesia. Kita meminta kepada Allah yang mempunyai rahmat yang luas dan arsy yang maha luas, agar Allah menjaga NKRI tercinta ini aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Allahumma hfadz wulata amrina. Maka wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Allahumma hfadz Presiden Jokowi dan staf-staf yang menjadi pemerintah kita. Allah jadikan Pak Jokowi serta para staf-staf pemerintah dari kementerian yang mengurusi permasalahan negeri ini. Semoga Allah membimbing mereka. Selalu Allah menjaga mereka dan memberikan hidayah kepada sunnah, karena tidaklah kebaikan mereka adalah kebaikan bagi kita sebagai NKRI tercinta. Dan tidaklah mereka menjadi buruk kecuali akan menjadi buruk kepada kita. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan kepada pemerintahnya agar Allah baikkan keadaan mereka, dan itu amalan dari ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Adapun kelompok Al-Khawarij, maka mereka akan mencela pemerintah baik di media sosial ataupun di mana-mana dan mengajak demo dan menjatuhkan mereka. Maka kita Ahlussunnah mendoakan mereka, dan kita doakan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Istau tarasu sausufukakum. Di sini imam akan membaca dengan qiraah yang lain, bukan Hafiz an Asim, qiraah Wars an Nafi' dan qiraah Ad-Duri anil Kisai. Jadi tidak kaget. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.